apa saja sih cara-cara agar kita bisa membaca pikiran dan perasaan orang lain? Halo guys, saya Yogis. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja metode-metode yang bisa digunakan untuk membaca pikiran seseorang. Jadi ini berdasarkan dari artikel saya sebelumnya. Jadi jika Anda sudah membacanya atau mencarinya di Google, bagaimana cara membaca pikiran seseorang, dan saya jamin jika Anda mencari artikel atau video dari yang lain, Anda pasti akan mendapatkan satu tips atau satu trik dari satu aspek saja. Namun kali ini saya akan membuat video rangkaian yang berbeda, bagaimana step by step Anda untuk bisa membaca perasaan dan pikiran orang lain. 4 aspek yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah psikologi, membaca dengan bahasa tubuh, deduksi, terus yang terakhir adalah dengan trik membaca pikiran. Saya pastinya tidak akan membahas satu persatu sampai lengkap. Saya akan membuat video serial, maka untuk Anda yang baru di sini, Anda bisa subscribe dulu di channel saya untuk mendapatkan updatean dari video selanjutnya. Namun saya akan membahas gambaran besarnya dari keempat hal tersebut. Oke? Psikologi. Jadi setiap orang pasti sudah tahu atau pernah mendengar psikologi di zaman sekarang ini. Sedikit-sedikit psikologi apa, psikologi. Dan banyak orang juga pasti berpikiran bahwa mahasiswa psikolog atau psikolog itu bisa membaca pikiran, padahal tidak demikian. Memang kita akan mempelajari bagian-bagian dari psikologi ini yang menunjang kemampuan kita untuk membaca pikiran. Namun tidak perlu semuanya, karena ilmu psikologi adalah ilmu kejiwaan, ilmu kita mempelajari perilaku seseorang dan lain sebagainya. Kita tidak perlu mempelajari semua itu terlalu luas. Jadi hanya beberapa hal yang menunjang agar kita bisa membaca pikiran atau perasaan seseorang. Ada cerita menarik tentang psikologi ini. Jadi dulu waktu saya kuliah di Malang, saya main ke Universitas Brawijaya, dan di situ saya berada di fakultas psikologinya bersama teman saya. Dia kebetulan jurusan di sana, dan kita membuka stand tarot di sana. Terus yang datang adalah mahasiswa psikologi itu sendiri. Jadi saya membaca menggunakan teknik psikologi. Jadi tarot yang saya lakukan itu tidak ada hubungannya dengan ilmu mistik dan sebagainya, hanya menggunakan prinsip psikologi untuk mempengaruhi agar dia yakin bahwa saya bisa membaca pikirannya dia. Jadi ingat bahwa dari ilmu psikologi ini kita tidak perlu mempelajari semua psikologi atau paham semua psikologi, tidak perlu, hanya beberapa hal yang menunjang kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Kita akan bahas selanjutnya pada bab pertama tentang psikologi, nanti saya buatkan video tersendiri. Kita lanjut metode kedua, yaitu dengan membaca dengan bahasa tubuh. Memang manusia sudah ribuan tahun berkomunikasi dengan bahasa verbal atau bahasa lisan, tetapi satu bahasa yang tidak bisa atau sangat sulit sekali seseorang untuk berbohong itu dengan bahasa tubuh. Jadi dengan bahasa tubuh kita mengkomunikasikan apa adanya, tidak seperti kita berkomunikasi dengan bahasa lisan. Jadi dengan mempelajari bahasa tubuh, nanti Anda akan bisa tahu apa maksud sebenarnya dari seseorang atau apa perasaan seseorang sebenarnya terhadap kita. Yang sebenarnya kita sendiri pun sering menyembunyikan sesuatu dengan ucapan kita. Kita mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesungguhnya, tidak sih sebenarnya kita rasakan. Oh, saya senang, saya gembira, saya suka di tempat ini dan sebagainya, padahal kita nggak suka sebenarnya. Nah, jika Anda mencoba mencari tutorial membaca bahasa tubuh di tempat lain, pasti Anda akan mendapatkan sangat banyak sekali video di YouTube dan sebagainya. Namun saya akan memberikan sesuatu yang berbeda. Saya akan memberikan sebuah skill set, bagaimana Anda menginstal supaya mengamati bahasa tubuh dengan mudah dan nggak perlu terlalu menghafalkan semuanya dan lain sebagainya. Satu tips dari saya untuk episode kali ini, untuk bagian membaca bahasa tubuh ini adalah Anda cukup aware saja, atau Anda cukup sering mengamati bagaimana seseorang, tingkah laku atau bahasa tubuhnya. Terutama untuk pertama, Anda ingat amati bagian kaki. Kenapa bagian kaki? Karena kalaupun seseorang berusaha menutupi dengan bahasa tubuhnya, dia akan menutupi bagian paling atas, bagian paling bawah, yaitu bagian kaki. Itu bagian yang sangat mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan kebenaran di sana. Jadi konsepnya adalah, konsep pertama untuk latihan Anda adalah konsep terbuka dan tertutup. Artinya
jika bahasa tubuhnya dia terbuka kepada kita, dia suka. Dan ketika dia tertutup atau mengarah ke tempat lain, contohnya kakinya mengarah ketika kita ada di sini, terus kakinya dia ke arah lain, itu bisa jadi dia merasa nggak nyaman atau lain sebagainya. Atau ketika tangannya tertutup, dia merasa tidak nyaman, tidak aman, dan lain sebagainya. Amati saja bagian tubuh tersebut. Jika orang nyaman berada di samping Anda, maka bahasa tubuhnya dia akan terbuka. Bukan terbuka aneh-aneh ya, jadi Anda paham lah. Jadi Anda amati dulu, tidak perlu menghafalkan pusing-pusing setiap gerakan dan sebagainya. Cukup kali ini Anda install dulu mindset bahwa saya harus mengamati seseorang. Selama ini kita tidak pernah mengamati, sibuk mengamati HP. Sekarang coba setiap saat, setiap ada kesempatan Anda amati seseorang. Pasti Anda akan menemukan dan paham sedikit demi sedikit. Karena sebenarnya bahasa tubuh ini itu bahasa normal kita. Sayangnya kita jarang mengamati ketika kita berkomunikasi. Jadi sesimpel itu untuk langkah permulaan kita dalam membaca bahasa tubuh ini. Anda nggak perlu memasukkan informasi-informasi yang terlalu banyak yang sehingga nanti membuat Anda sendiri malas untuk mempraktekkannya. Jadi saya susun video ini semudah mungkin, seefektif mungkin, sehingga Anda sekali menonton ini Anda bisa langsung mempraktekkannya sehari-hari. Oke. Jadi kita maju ke langkah selanjutnya, ketiga, yaitu deduksi. Mungkin beberapa dari Anda sudah tahu apa itu deduksi, atau Anda tidak tahu sama sekali apa itu deduksi, baru dengar sekarang deduksi. Walaupun di SD dulu juga pernah ada di bahasa Indonesia deduksi, induksi, itu jenis dan sebagainya, itu beda. Jadi deduksi ini, kalau Anda suka melihat film-film detektif dan lain sebagainya, pasti Anda sudah tahu deduksi itu apa. Oke, jadi deduksi ini adalah suatu hal, suatu kesimpulan yang kita dapatkan dari suatu hal yang umum. Maksudnya penarikan suatu kesimpulan dari umum ke khusus. Jadi gini jelasnya, contohnya gini, kita menarik sebuah kesimpulan dari suatu hal berdasarkan beberapa fakta yang ada. Contohnya ada satu buah pulpen berada di lantai. Ada dua kemungkinan. Jadi pulpen itu sengaja diletakkan di lantai, atau pulpen itu tidak sengaja di sana atau terjatuh di sana. Bagaimana menarik kesimpulannya dengan deduksi? Kita lihat fakta-faktanya di situ, bahwa ada pulpen itu pertama dia di lantai lorong yang kayaknya bakal mustahil ada orang meletakkannya. Terus kedua, kita melihat tidak ada tanda-tanda bahwa pulpen itu diletakkan di sana. Atau bisa jadi ternyata di situ ada prank, orang ngeprank untuk ngecek apa orang ngambil atau enggak. Saya nggak tahu. Intinya adalah bagaimana kita melihat suatu kesimpulan, menarik satu kesimpulan dari beberapa hal yang umum kita sempit. Jadi contoh deduksi ini yang paling saya sukai dari Sherlock Holmes. Jadi jika Anda belum tahu Sherlock Holmes atau belum pernah membaca, belum pernah nontonnya, Anda wajib nonton. Silakan nonton Sherlock, ada movie, ada serialnya, dan banyak. Karakter Sherlock ini sudah diperankan 200 orang lebih. Salah satu karakter fiksi yang paling banyak aktor yang memainkan sebagai dia. Karakter fiksi ini dari Sir Conan Doyle. Kalau Anda pernah lihat detektif Conan, itu juga kenapa namanya Conan, karena si penulisnya atau pengarang Conan sendiri itu sebenarnya terinspirasi dari Sir Conan Doyle ini, dari karakter Sherlock. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Itu saja dari deduksi. Kita akan membahas lagi selengkapnya tentang deduksi ini, step by step lanjutnya di video selanjutnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe. Scream it out and transmit that thought to them. All right, on the count of 3, do whatever feels right. Anything you like, whatever feels right. Okay, 1, 2, 3. What is it? Show them, show them. Untuk metode terakhir adalah dengan trik membaca pikiran. Yang saya maksud trik ini, mungkin banyak orang tahu ada satu golongan pesulap yang bisa membaca pikiran. Jadi trik sulap membaca pikiran. Kalau Anda mencari video di YouTube, Anda pasti mendapatkan banyak sekali trik-trik membaca pikiran dengan sulap. Namun saya akan memberikan sesuatu lagi yang lebih,
Sebenarnya trik membaca pikiran itu banyak sekali, bukan hanya mengenai trik sulap, juga trik psikologi seperti yang saya ceritakan tadi mengenai mahasiswa psikolog UB. Saya menggunakan, nggak ada trik sulapnya, saya menggunakan trik psikologi bagaimana mempengaruhi orang. Ada juga trik kata-kata, bagaimana supaya kita seakan-akan bisa membaca pikiran seseorang. Contohnya Anda punya satu pak kartu nih, terus ada suruh satu orang ngambil, dan Anda tahu trik untuk mengetahui kartu tersebut dan berpura-pura Anda bisa membaca pikiran dengan menyebutkan, oh kartumu Jack wajib. Udah gitu saja selesai. Tidak ada, ya keren, cuma kurang lah. Yang namanya baca pikiran itu lain. Jadi saya akan jelaskan lebih lengkapnya, karena saya juga sudah menulis artikel di blog saya Baca Pikiran tentang bagaimana dengan trik simple tadi itu mengetahui pikiran seseorang. Itu juga bisa kita gunakan untuk seakan-akan kita tahu sifat dan karakter orang tersebut dengan tambahan-tambahan yang saya tambahkan di situ. Jadi jangan lupa untuk subscribe sekali lagi ke channel baru saya ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik baca pikiran, psikologi, dan lain sebagainya, yang terutama sejalan dengan blog saya bacapikiran.com. Anda bisa juga mengunjunginya di sana mengenai apa saja sih yang menjadi ketertarikan saya, dan saya akan membuat video mengenai hal tersebut. Baik. Kelihatannya ada yang aneh di step terakhir, yaitu trik membaca pikiran. Kenapa kita seakan-akan membaca pikiran, nggak benar-benar membaca pikiran gitu loh. Kenapa saya cantumkan itu? Karena ada dua maksud kenapa seseorang pengen bisa membaca pikiran. Kenapa Anda mendengarkan saya ini untuk bisa membaca pikiran? Ada dua hal. Yang pertama, dia pengen benar-benar bisa memahami seseorang. Jadi pengen benar-benar tahu apa sih dia, apakah dia suka dengan saya, apakah dia bohong, ataukah apakah dia kenapa, dan sebagainya. Dan yang kedua ada juga agar supaya kita seakan-akan bisa membaca pikiran. Ini banyak sekali. Kenapa pesulap mempelajari trik membaca pikiran? Yaitu kita memberikan sebuah seakan-akan keajaiban kita bisa membaca pikiran orang tersebut. Jadi di ranah itu pun saya juga akan membahas hal tersebut, bagaimana cara-caranya dengan trik baca pikiran. Jadi Anda kalau tidak suka bagaimana seakan-akan bisa membaca pikiran, Anda tidak perlu melajarinya. It's simple. Atau sebaliknya, Anda cuma pengen yang penting saya bisa keren, bisa kayak baca pikiran. Mungkin Anda cukup mempelajari yang bagian keempat ini, nggak perlu yang lainnya, sehingga menghemat waktu Anda. Apa yang harus Anda lakukan setelah Anda menonton video ini? Yang terutama Anda pasti harus mengamati seseorang. Keluar dari sini, Anda coba amati seseorang. Selanjutnya Anda jangan takut salah. Anda juga bisa bereksperimen, datang ke seseorang terus nebak orang tersebut. Jangan takut salah. Ini bukan ilmu matematika. Banyak sekali aspek-aspek di dalamnya yang mempengaruhi. Bahkan bahasa tubuh sekalipun itu banyak sekali aspeknya. Kita akan bahas nanti. Terus satu lagi saya ingatkan, belajar dengan sabar. Saya tahu bahwa manusia kalau ada dapat satu informasi menarik, dia akan melahap informasi itu banyak semuanya, dan akhirnya nol. Kita kelebihan informasi dan akhirnya kita malas melakukannya, bingung dari mana melakukan. Ya, saya tahu itu. Jadi untuk menghindari hal itu, Anda cukup fokus dari keempat tadi, mana saja yang ingin Anda pelajari ke depannya, dan latihan dari setiap hal tersebut. Simple aja. Sampai menunggu video saya selanjutnya. Oke, sekian. Saya tidak mau panjang lebar lagi. Jangan lupa sekali lagi subscribe, terus komen kalau ada pertanyaan, dan kalau ada yang tidak setuju juga komen di bawah. Bye.